Terima kasih. Kita mulai dari thrifting. Kacamata saya thrifting, jaket saya thrifting, kemeja saya thrifting, celana saya thrifting, dan sepatu yang saya pakai juga thrifting. Tadi Pak Ketua juga bisik-bisik, ya ini thrifting dari dulu sudah ada ya? Sudah. Saya juga sering belanja. Gitu Pak Ketua ya. Saat mahasiswa dulu, pasar Senen dulu. Artinya mantan pengguna thrifting. Nah, begini, tanggal 12 November lalu itu Pak Ketua, saya WhatsApp Pak Purbaya. Saya ajak dia untuk kita berdiskusi tentang thrifting. Kenapa? Hasil riset global sebuah lembaga dunia itu mengatakan 67% generasi milenial dan Gen Z menyukai thrifting. 67%. Lalu survei itu menjelaskan kenapa milenial dan Gen Z menyukai thrifting? Karena harga murah? Bukan. Karena modalnya bagus? Bisa. Lalu apa yang paling dominan penyebabnya? Terkait dengan lingkungan hidup. Apa hubungannya antara thrifting dan lingkungan hidup? Karena coba dipaparkan. Kalau ini tadi ada coret-coretan sedikit. Satu lagi. Geser. Ya. Kebutuhan air bersih untuk industri tekstil itu satu celana jeans butuh 3.781 liter air. Ada pergeseran pandangan di generasi baru yang mungkin tidak ada di generasi sebelumnya, Pak Ketua, bahwa kalau mereka beli baju thrifting, celana thrifting, itu bagian dari upaya mereka untuk menyelamatkan air bersih. Ini datanya. Satu kaos katun butuh 2.700 liter atau setara dengan 2,5 tahun satu orang minum air. Satu kemeja butuh 2.700 liter air juga. Dari awal sampai dia proses awal, penanaman, sampai dia menjadi pakaian, jadi ini angka-angkanya. Jadi kalau kemudian generasi Z dan generasi milenial itu menurut risetnya 67% menggemari thrifting, salah satu alasannya ini. Artinya bahwa thrifting tidak kita bisa lihat sesederhana yang disampaikan oleh Pak Purbaya. Kalau kemudian kita bicara ilegal, ilegal. Tutup. Semua ilegal mau ditutup. Itu datanya. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas boleh tidak motor menjadi anggota militer. Artinya kalau konsisten, ojol-ojol itu secara undang-undang tidak boleh. Itulah kita selama 14 tahun tidak merubah undang-undang. Kita selama 14 tahun dalam tanda kutip sebagai sebuah negara Pak Ketua bersepakat untuk melanggar sama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, kita geser lagi. Coba digeser lagi. Apakah yang impor thrifting cuma Indonesia? Enggak, ini datanya. Amerika tahun 2021 impor thrifting senilai 2,19 triliun. Ya, Pak Purbaya perlu diskusi tuh sama teman-teman yang belanja di Amerika thrifting ini berkaitan thrifting. Belanda impor thrifting dari negara lain 2,76 triliun. Rusia impor thrifting dari negara lain 2,184 triliun. Ini datanya jelas. Jadi tidak cuma kita saja yang impor, jadi ada perdagangan dunia juga Ketua yang saya tangkap. Belanda impor, Amerika impor, Rusia impor, Indonesia impor, dan sebagainya. Nah, solusinya apa? Pertama, pahami dulu problem. Problemnya apa terkait dengan lingkungan? Industri tekstil itu menyumbang 20% kerusakan udara. Datanya ada, coba digeser lagi. Industri tekstil dan lingkungan menghasilkan 1,2 miliar ton emisi gas, menghasilkan 282 miliar karbon dioksida, menghasilkan 20% limbah industri dunia. Sumbangannya pada limbah industri itu 20%. Nah, ini data. Ini yang kemudian terjadi pergeseran pemikiran generasi Z dan generasi milenial itu lebih tertarik thrifting. Dalam kepala mereka sepertinya begini. Kalau saya tidak bisa membuat air bersih, saya tidak akan buang air bersih. Kalau saya memberi celana jeans bekas, itu sama artinya dan saya menyelamatkan paling tidak sekian ribu liter air bersih. Kira-kira begitulah cara pandang generasi sekarang. Nah, kita harus pahami
Kita harus pahami ini sehingga ketika kita sebagai regulator, pemerintah regulator, kita regulator dengan pemahaman yang komprehensif, kita bisa mengambil keputusan yang lebih mewakili keadilan di masyarakat. Oke. Kalau kemudian pajak, ya dipajakin saya, teman-teman keberatan. Ya. Kenapa? Karena kalau saya hitung, kalau pajak satu kontainer 20% dan nilai kontainer 2 miliar itu cuma 200 juta. Tapi tanpa pajak, maka dipungut lebih besar. Artinya ketika thrifting tidak dilegalkan, sama saja bisa dimaknai kedua dengan membiarkan pungutan-pungutan liar itu terus terjadi. Bagaimana kemudian agar pungutan liar itu tidak terus-menerus? Negara ambil alih dalam bentuk pajak. Lalu bagaimana kalau misalnya kebanyakan? Enggak, thrifting ini segmented pasarnya. Pasarnya namanya kecil sekali. Kenapa? Mereka yang suka mode-mode yang berbeda. Mereka tidak mau barang-barang didapatkan di banyak tempat dengan mudah dan sebagainya. Harga terjangkau, kesadaran lingkungan. Segmen ini tidak mudah tergantikan. Nah, menurut saya untuk awal adalah dilegalkan tapi dibuat kuota. Oke, kita buat perbandingannya, coba gambar yang pertama. Nah, ini sama-sama ilegal nih. Ini semuanya data-data yang juga resmi. Data 28.000 kontainer ini adalah data dari Asosiasi Garment, Asosiasi Benang Filamen dan sebagainya. Oke, dengan asumsi satu kontainer 40 feet itu beratnya 28 ton, dengan 24.000 kontainer jumlahnya adalah 784.000 ton. Ini ekspor tekstil ilegal dari negara Cina. Oke, lalu kita lihat impor thrifting ilegal berapa? Menurut Kementerian UMKM 3.600 ton. Lalu berapa sumbangsih ilegalnya thrifting? Perbandingannya impor thrifting itu hanya 0,5% dari impor ilegal tekstil dari Cina. Nah, data ini dimiliki nggak oleh Kementerian Keuangan? Jangan-jangan Pak Menteri maksudnya baik, tapi dia dengar data yang salah. Nah, dalam hal inilah Badan Aspirasi Masyarakat ini mau di dalamnya teman-teman ada komisi 11, ada komisi 2, ada komisi 1, saya komisi 5. Jadi setelah kita rapat begini, teman-teman komisi 11 bisa pertanyakan pada Menteri Keuangan, bisa pertanyaan pada Bea Cukai. Teman-teman dari komisi yang lain bisa melakukan hal yang sama, nanti disurati oleh Badan Aspirasi Masyarakat lintas komisi. Nah, data-data ini menurut saya perlu kita bicarakan. Oke, ini datanya nih. Oke, 700, kembali ke data terakhir, 784 ribu ton ini. Balik yang tadi ya, 784 ribu ton kontainer ilegal isinya tekstil. Masalah kita adalah kita tidak tahu tekstilnya apa. Apakah celana, apakah kemeja, apakah kaos. Data itu tidak ada. Oke. Tapi kalau kita asumsikan ketua 784 ribu ton itu kita asumsikan semuanya kemeja. Oke. Maka jumlah kemeja dalam tanda kutip ilegal yang masuk ke Indonesia itu totalnya hitungan saya 3 miliar 136 juta. 784 ribu ton ini setara dengan 784 juta kilo. Coba kita cek, 1 kilo kemeja isinya antara 3 sampai 4 kemeja. Kalau begitu 784 juta kilo dikali 4 angkanya 3 miliar 136 juta 50 ribu kemeja ilegal yang masuk ke Indonesia setiap tahun. Oke. Lalu orang bilang ini membunuh UMKM. Mari kita hitung. Bagaimana menghitungnya? 3 miliar 136 ribu kemeja itu kita asumsikan diproduksi berapa banyak. Oke, kita ambil gampang-gampang saja biar nggak terlalu pusing. Satu perusahaan di Indonesia selama 1 tahun
kita asumsikan menjahit 1 juta kemeja. Kalau ada kemeja baru 3 miliar masuk ke Indonesia, berarti ada 3.000 perusahaan Indonesia tutup. Ini angka. Sebagian kita asumsikan karena minim data. Tapi bagaimana menjawab angka-angka ini? Itulah tugas negara. Negara harus mengambil keputusan, pemerintah harus mengambil keputusan tidak karena kepentingan orang per orang, tidak karena keinginan orang per orang, tapi kepentingan bersama yang dibangun di atas kalkulasi data-data, angka-angka, informasi yang benar. Ini yang mau saya ajak Pak Purbaya bicara kemarin. Dan dia jawab, kita atur waktunya ya Bang. Kenapa saya mau sebelum dia bicara ini loh datanya. Saya tidak mau kemudian apa yang dinyanyikan oleh artis apa itu, yang lagunya gimana? Maling-maling kecil dipukuli, maling-maling besar dilindungi. 0,5%. Sangat kecil. Nah ini yang mau saya yuk kita hitung bareng-bareng. Kenapa? Adian belum tentu benar, tapi kamu juga belum tentu benar. Adian bisa salah, kamu juga bisa salah. Bagaimana biar kita menata negara ini lebih baik? Duduk bareng-bareng dan kumpulkan kebenaran-kebenaran dari setiap angka-angka dan data-data ini, biar kelar. Nah ini menurut saya, oke, yang mereka sampaikan pimpinan itu benar. Kenapa saya bilang benar? Karena mereka juga UMKM. Kenapa? Secara definisi mereka memenuhi definisi UMKM. Modal sekian, jumlah tenaga kerja sekian, omset per tahun sekian, terpenuhi. Jadi ceritanya bagaimana UMKM ilegal membunuh UMKM legal? Atau bagaimana sebenarnya narasinya gitu? Atau UMKM saling bunuh dan UMKM? Atau bagaimana? Nah inilah yang menurut saya biar tidak salah-salah kita. Oke, saya sadar nasib keinginan baik Pak Purbaya, keinginan baik Kementerian Perdagangan, saya sadar betul. Tapi keinginan baik tanpa didukung dengan data-data yang baik bisa menjadi tidak baik. Sebagai anggota DPR saya coba buka komunikasi, kita ngobrolin dulu yuk. Kalau ngobrol saya salah, saya bilang minta maaf, saya salah, saya nyerah. Tapi kalau saya benar gimana? Gitu loh. Kenapa secara garis besar tidak mungkin ada TKI, tidak mungkin ada pedagang asongan, tidak mungkin ada teman-teman yang berjualan thrifting ketika negara mampu melaksanakan amanat konstitusi, memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan untuk seluruh rakyatnya. Karena negara ini gagal, lahirlah. Karena negara ini gagal, lahirlah pedagang kaki lima. Mereka lahir bukan karena permintaan mereka, mereka lahir karena negara gagal memberikan langkah-langkah konstitusional bagi rakyat. Ketika mereka mencari makan menjadi pedagang kaki lima, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pengamen, kenapa negara salahkan lagi? Ketika mereka menjadi pedagang asongan, kenapa negara salahkan lagi? Bukankah mereka menjawab kegagalan negara dengan kreativitasnya? Nah ini menurut saya yang harus kita luruskan dalam cara berpikir kita tentang bagaimana sebenarnya negara ini dibangun, untuk apa, siapa, dan bagaimana. Halo Bapak Menteri Keuangan Purbaya, kamu itu sebenarnya siapa sih? Apakah memang kau pendekar yang tiba-tiba muncul? Atau kamu hanya mencari popularitas? Kenapa sih tiap buka medsos sekarang wajah kamu yang nongol di medsos? Ya, ranking pertama tetap Pak Presiden. Sekarang ranking kedua di medsos, di beranda. Nah, selalu wajah kamu. Bahkan kau telah mengalahkan kepopuleran Hotman Paris yang followernya hampir 10 juta. Siapa sih kamu sebenarnya? Sekarang kau makin ngetop karena kamu tiba-tiba mengeluarkan instruksi akan melarang pedagang baju bekas yang diimpor. Benar gak sih? Kan sudah puluhan ton masuk ke Indonesia, nggak ada yang peduli.
Memang benar kerugian negara banyak, benar bea masuk hilang, pajak PPN, pajak penghasilan, kerugian negara besar sekali. Benar nggak sih kau pahlawan? Kok sampai di rapat kabinet katanya kau dikucilkan dulu sendiri? Kalau memang benar Hotman bersama kamu, ya, saya pengacaranya bosmu 25 tahun, saya pengacaranya Pak Prabowo dan Pak Hasim 25 tahun, dan sekarang saya pun siap jadi pengacara kamu.